Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aris Suswanto dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi evaluasi pembelajaran. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama, yakni pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu tindakan atau kegiatan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yakni kedudukan dan peran evaluasi dalam pembelajaran. Kedudukan evaluasi dalam pembelajaran sungguh sangat penting dan bahkan dapat dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan seluruh proses belajar dan pembelajaran. Penting karena dengan evaluasi diketahui apakah belajar dan pembelajaran tersebut telah mencapai tujuan atau belum. Selanjutnya, peran evaluasi dalam pendidikan dijelaskan oleh Wharton dan Sanders. Yang pertama, menjadi dasar pembuatan keputusan dan mengambil kebijaksanaan. Yang kedua, mengukur prestasi siswa. Yang ketiga, mengevaluasi kurikulum. Yang keempat, mengakreditasi sekolah. Dan yang kelima, memantau pemanfaatan dana masyarakat. Dan yang terakhir, memperbaiki materi dan program pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ani Mufariha. Saya akan menjelaskan lanjutan materinya. Perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan measurement dan dalam bahasa Arab adalah muqayasah. Dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atas dasar ukuran tertentu. Pengukuran yang pertama yaitu pengukuran yang dilakukan bukan untuk menguji sesuatu, seperti mengukur ukuran pakaian, lengan panjang, ukuran kaki, dan sebagainya. Lalu pengukuran yang dilakukan untuk menguji sesuatu, seperti mengukur lampu pijar. Yang terakhir, pengukuran untuk menilai yang dilakukan dengan jalan menguji sesuatu, yaitu contohnya mengukur kemajuan belajar peserta didik dalam rangka mengisi nilai rapor. Nah, dilakukan dengan menguji mereka dalam bentuk tes hasil belajar. Yaitu pertama, mengukur kemajuan, yaitu kita melihat seberapa kemajuannya. Yang kedua, yaitu menunjang penyusunan rencana. Nah, rencana itu seperti RPP, rencana pembelajaran seperti itu. Nah, itu menunjang penyusunan pembelajaran. Nah, yang ketiga, memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Nah, jadi setelah kita mengukur kemajuannya dan menyusun rencananya, kita memperbaiki jika ada kekurangan atau terlalu berlebihan bagaimana, kita dilakukan agar semua kegiatan itu berjalan. Jenis dan fungsi masing-masing penilaian. Nah, jenisnya itu ada dasar berpijaknya, lalu tujuannya, lalu temanya. Lalu dari fungsi segi psikologis, segi didaktif, dan segi administratif. Dan yang fungsi seperti yang terlihat nanti di sini, saya ambil dari buku, yaitu fungsi evaluasi pendidikan. Nah, secara
psikologis, secara didaktif, dan secara administratif. Secara psikologis bagi pendidik dan pengajar, yaitu mengenai kapasitas dan status dirinya. Kalau bagi pendidik, yaitu kapasitas tentang hasil usahanya. Nah, yang secara didaktif. Nah, bagi peserta didik yaitu dorongan perbaikan dan peningkatan prestasi. Sedangkan bagi pengajar yaitu ada fungsi diagnostik, fungsi penempatan, fungsi selektif, fungsi bimbingan, dan fungsi instruksional. Jadi ada 5 fungsinya untuk pendidik secara didaktif. Nah, secara administratif yaitu memberikan laporan, data, juga gambaran. Jadi ada 3. Dan secara administratif hanya itu 3 itu. Nah, untuk selanjutnya jika ada pertanyaan, silakan teman-teman bertanya. Pertanyaan dibatasi hanya 5 pertanyaan. Sekian dari kami. Terima kasih.